warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelum saya melanjutkan video ini, izinkan saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama lengkap saya Maria Cindy Marut dengan NIM 2020-310023 dari program studi agribisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model pengendalian persediaan. Yang pertama itu fungsi pengendalian persediaan. Fungsi utama pengendalian persediaan adalah menyimpan untuk melayani kebutuhan perusahaan yang akan barang mentah atau barang setengah jadi dari waktu ke waktu. Fungsi ini ditentukan oleh beberapa kondisi diantaranya. Yang pertama, apabila jangka waktu pengiriman bahan relatif lama, maka perusahaan perlu persediaan bahan mentah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan perusahaan selama jangka waktu pengiriman. Yang kedua, seiring jumlah yang dibeli atau diproduksi lebih besar daripada yang dibutuhkan. Yang ketiga, apabila permintaan bersifat musiman sedangkan tingkat produksi setiap saat adalah konstan, maka perusahaan dapat melayani permintaan tersebut dengan membuat tingkat persediaannya yang berfluktuasi dan permintaan. Yang terakhir, selain untuk memenuhi permintaan, persediaan juga diperlukan apabila biaya untuk mencapai barang atau bahan pengganti atau biaya kehabisan barang atau bahan yang relatif besar. Komponen biaya persediaan. Yang pertama, ordering dan fragment cost, yaitu merupakan total biaya pemesanan dan pengadaan bahan yang mencukupi biaya-biaya pengangkutan, pengumpulan, pemilikan, dan penetapan di gudang sampai pada biaya manajerial yang berhubungan dengan pemasaran sampai penetapan barang yang ada di gudang. Yang kedua, holding cost atau carrying cost, timbul karena perusahaan menyimpan persediaan. Biaya penyimpanan terdiri dari semua ongkos yang berhubungan dengan biaya penyimpanan barang dalam suatu perusahaan. Biaya ini meliputi biaya modal yang tertanam dalam persediaan sewa gedung, asumsi, penyusutan harga, dan kerusakan dan penurunan harga. Yang terakhir, shortage cost adalah biaya yang timbul karena adanya permintaan barang dari konsumen tetapi barang tidak tersedia di perusahaan. Akibatnya adanya short cost ini, maka kepercayaan dari konsumen terhadap perusahaan akan semakin menurun. Model economic order quantity. Model persediaan ini atau inventory model yang paling sederhana memiliki ciri-ciri. Yang pertama, barang atau bahan mentah yang dipesan dan disimpan hanya satu macam. Yang kedua, kebutuhan atau permintaannya di periode diketahui atau tertentu. Yang ketiga, barang atau bahan mentah yang dipesan segera dan dapat tersedia dan tidak ada back order. Dalam menyajikan atau tujuan secara matematis, komponen yang pertama yaitu order cost yang tergantung pada jumlah atau frekuensi pemesanan dalam satu periode atau tahun. Dengan rumus frekuensi pemasaran A per Q dengan memaksimalkan A per Q dengan biaya setiap order yaitu K, maka annual ordering cost yaitu A per Q kali K, di mana A sama dengan jumlah barang yang dibutuhkan selama satu periode atau tahun, Q sama dengan jumlah setiap kali pemesanan, dan K biaya setiap order. Komponen biaya yang kedua adalah holding cost yang ditentukan oleh jumlah barang yang disimpan dan lamanya barang disimpan. Dengan rumus persediaan rata-rata Q per 2 atau holding cost dihitung berdasarkan suatu nilai persediaan dan procurement cost atau C, sehingga annual holding cost sama dengan HC per unit barang. Jadi annual holding cost yaitu HC dikali Q per 2. Holding cost dapat pula dicari sesuai dengan grafik, yaitu luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi sama dengan setengah T kali Q sama dengan setengah T Q. Bila T sama dengan Q per 2, maka luas segitiga sama dengan setengah Q per 2 kali Q sama dengan setengah Q kuadrat per A dan Q kuadrat per 2A.
Bila holding cost per unit barang atau HC, maka holding cost dalam kurung per siklus, di mana HC sama dengan Q kuadrat per 2A, atau annual holding cost HC per Q kuadrat per 2A kali A per Q, atau annual holding cost HC Q per 2, di mana A itu jumlah barang yang dibutuhkan selama satu periode, C procurement cost per unit barang yang dipesan, H holding cost persatuan nilai persediaan, dan Q jumlah setiap kali pemesanan. Komponen yang ketiga yaitu procurement cost atau annual procurement cost sama dengan AC. Jadi total annual cost sama dengan A per Q kali K tambah HC, dan Q per 2 tambah AC. Diminimumkan TC sama dengan A per Q kali H tambah HC kali Q per 2, di mana A sama dengan jumlah unit barang, C sama dengan procurement cost per unit barang yang dipesan, H itu holding cost atau persatuan nilai persediaan, dan TC sama dengan total biaya yang relevan atau total annual relevant cost. Secara matematis, Q atau jumlah pemesanan yang optimal yang dapat hitung dengan rumus Q sama dengan 2 AK per HC, di mana Q kadang-kadang disebut sebagai Economic Ordered Quantity atau EOQ, atau persamaan di atas disebut sebagai Wilson Formula, yang berasal dari nama orang yang mengemukakannya. Apabila Q telah ditentukan, atau waktu pemesanan kembali dapat dihitung dengan T sama dengan Q per A. Contoh soalnya yaitu sebuah toko minuman Coca-Cola mampu menjual 5.200 peti bir setahun secara konstan. Setiap peti menanggung biaya Rp2 untuk sampai ke gudang. Penyalur meminta bayar Rp10 untuk pemesanan, tanpa menghitung berapa jumlah yang dipesan. Pemesan segera datang sesaat setelah pemesanan dilakukan. Barang dan modal ini dipinjam dari bank dengan bunga Rp 10% per tahun. Selain itu, pemilik toko harus membayar yang disimpannya sebesar 5% dan nilai persediaan rata-rata. Asuransi juga harus dibayar sebesar 5% dan nilai persediaan rata-rata. Biaya-biaya operasional lain dalam hal ini bersifat fiksed, tidak tergantung pada besarnya pesanan. Biaya-biaya adalah dalam ribuan rupiah. Toko tersebut ingin meninjau kembali apakah kebijakan pesanan 100 peti per minggu selama ini sudah betul atau tidak. Ditinjau dari sudut biaya yang relevan. Penyelesaiannya itu diketahui K sama dengan 10% pesanan, A sama dengan 5.200 peti per tahun, C sama dengan 2 per peti, H sama dengan 0,20 per rupiah atau nilai bir dalam persediaan. Catatan holding cost yaitu yang terdiri dari bunga pinjaman bank 10%, asuransi barang atau Coca-Cola dalam persediaan 5%, dan pajak atas barang atau Coca-Cola dalam persediaan sama dengan 5% per 10%. Pada saat ini, setiap minggu dipesan 100 peti Coca-Cola dengan dasar perhitungan Q sama dengan 5.200 per 52 sama dengan 100 peti. TC-nya A per Q dikali H tambah HC dikali Q per 2 sama dengan 5.200 per 100 dikali 10 ditambah 0,020 dikali 2 dikali 100 per 2 sama dengan 520 ditambah 20, jadi Rp540 per tahun. Catatannya itu annual earning cost Rp20. Hal ini bertentangan dengan syarat optimalisasi, di mana annual earning cost dengan annual holding cost. Maka perlu diterapkan Wilson Formula. Q sama dengan akar 2 AK per HC sama dengan akar 2 kali 5.200 dikali 10 per 0,20 dikali 2 sama dengan akar 104 dibagi dengan 0,4, jadi 260. Akar dari 260 sama dengan 509,9 atau 510 peti. Jarak jangka waktu optimal antara dua pesanan adalah T sama dengan Q per A sama dengan 510 per 520 sama dengan 0,098 per tahun. Jadi total annual cost-nya itu TC sama dengan A per Q kali H ditambah HC dikali Q per 2 sama dengan 5.200
per 10 per 510 dikali 10 ditambah 0,020 dikali 2 dikali dengan 510 dibagi dengan 2. Jadi hasilnya itu 1001,96 tambah 102 sama dengan 203,96 rupiah per tahun. Jadi catatannya yaitu ordering cost dan holding berada pada 0,4 rupiah semata-mata karena pembulatan dilakukan terhadap Ki. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa kebijakan presiden selama ini adalah salah, dan karena biaya relevannya yang timbul jauh lebih besar daripada apabila perusahaan melakukan secara optimal. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.